Angkat manusia itu. Kenapa kalian bangunkan aku? Hah? Kami sangat merindukan Gusti. Kami butuh perlindungan Gusti Prabu. Sejak Gusti mencepur ke Laut Kidul, kami kehilangan pegangan, kami kehilangan pimpinan. Sementara rakyat Aji Saka semakin lama semakin banyak memenuhi bumi Jawa. Kami didesak sampai ke pucuk-pucuk gunung, ke dasar-dasar danau. Dan akhirnya satu demi satu mati, Gusti. Hei! Aku telah menghidupkan kembali pimpinan kalian. Sekarang aku menuntut janji kalian. Bebaskan semua tawanan. Mereka menuntut kebebasan, Gusti Prabu. Bebaskan mereka. Tidak ada satupun rakyatku yang boleh berbohong dan mengingkari janji. Sejak dulu kala, kita tidak kenal kata dusta dan ingkar janji. Mereka yang datang kemari dengan kebohongan dibungkus mulut manis dan peradaban. Mereka dengan seenaknya menuduh kita sebagai masyarakat biadab yang harus dimusnahkan. Seperti mereka memusnahkan binatang. Maaf Sang Prabu, kami minta kebijakan Gusti, supaya rakyat Gusti tidak lagi mengganggu kami. Selama ini kalian mengganggu kehidupan rakyatku. Kalian mendakwa masyarakat kami sebagai pemakan orang, tidak punya tata krama, bahkan tega-teganya kalian menempatkan kami sebagai jenis dedemit. Sehingga kalian merasa berhak untuk meminggirkan kami, mengusir kami. Pergi kalian dari sini. Cepat sebelum amarahku datang. Kalian diberi akal yang lebih dari kami, tapi kalian gunakan untuk menipu dan memusnahkan kami. Tapi Gusti harus berjanji. Melarang rakyat Gusti mengganggu rakyat kami. Itulah kelicikan Aji Saka. Menyuruh kami berjanji, tapi kalian sendiri tidak pernah mau berjanji. Pergi kalian. Kami tidak akan mengusik kalian lagi. Cepat Tuan, Galuh pingsan. Cepat. Bebaskan tawanan kau. Cepat.
Galuh. Cucuku Galuh Parwati sebentar lagi akan siuman. Jangan khawatir, Liwa. Guru, Terpaksa aku menipu mereka. tapi kata-kata guru benar-benar seperti jeritan hati mereka. Memang, tiba-tiba aku tidak bisa menguasai lidahku. Jangan-jangan suara itu tadi memang suara Prabu Dewata Cengkar. Guru meninggalkan mereka. Jangan-jangan mereka merasa kembali ditipu oleh sihir, Guru. Terpaksa aku menggunakan ilmu Ciptaraga untuk keselamatan begitu banyak orang. Saat ini, tubuh Dewata Cengkar masih kuistirahatkan. Mereka seperti melihat rajanya sedang bersemedi. Lalu, apa yang akan guru lakukan kepada mereka selanjutnya? Maaf, tadi bicara dengan siapa, Tuan? Bicara? Heeh. Aku tidak bicara sama siapa-siapa. Ngawung tadi bicara sendiri kok. Wah, jangan-jangan kamu kesambet, Ngoh. Dari kemarin bicaramu aneh-aneh. Rakyatku, kalian sudah dengar janjiku kepada rakyat Ajisyaka untuk tidak lagi mengganggu mereka. Kuminta kalian menaati janji itu. Tapi Gusti Prabu, mereka semakin merangsak daerah kita. Mereka membuka hutan untuk tanah pertanian. Sementara kita sudah semakin terpojok. Tanah kita semakin habis. Itu suratan yang harus kita terima. Di mana yang pandai menipu yang bodoh, yang kuat menghancurkan yang lemah, yang banyak mengusir yang sedikit. Pemilik tanah air tersingkir menjadi makhluk asing di negerinya. Bahkan dijadikan tontonan kebodohan. Gusti, di seluruh bumi ini. Tidak hanya di bumi ini. Di mana-mana, di benua tempat tenggelamnya matahari, juga di seberang selatan timur Nusa Jawa. Sekarang, berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap Yang Agung, memohon keadilan. Berangkatlah. Baik, Gusti Prabu.
kalian telah ditipu mentah-mentah oleh manusia-manusia licik itu. Dasar makhluk goblok. Kurang ajar. Haji penjerat. Aku mau menolong kalian. Bila kalian mau. Apa maksudmu? Rajamu Dewata Cengkar telah bersumpah atas nama kalian. Untuk tidak mengganggu kaum manusia, keturunan Aji Syaka. Padahal kalian telah ditindas mereka selama berabad-abad. Itu tipu daya yang dilakukan keturunan Aji Syaka. Yang penting bagi kami, keturunan terakhir bangsa kami bisa melihat kembali sosok Gusti Prabu, junjungan nenek moyang kami. Buat apa? Kalau nasib kalian tidak berubah, tidak lama lagi kalian akan habis digerogoti penyakit dan kurang makan. Karena tanah kalian semakin habis dicaplok manusia-manusia serakah itu. Apa maumu sebenarnya? Hah? Aku yakin kamu bukan dari bangsa manusia. Aku siluman serigala. Yang paling penting kalian ketahui, aku punya dendam kepada manusia yang telah membunuh ketiga putriku. Sehingga aku punya alasan untuk menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar, dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Aji Saka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Aji Saka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Buat apa mereka melakukan itu? Supaya seluruh alam nyata dikuasai sepenuhnya oleh bangsa manusia yang serakah dan sangat subur memiliki keturunan. Dan dengan menghilangkan masyarakat kalian dari dunia nyata, mereka akan menutupi dosa dan kejahatan mereka kepada bangsa kalian. Bagaimana? Bagaimana? Kalian mau menjadi pengikutku? Hai, selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa, punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami. Boleh, boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Kami bersumpah.
Ikut aku. Sebelum kejadian itu, mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka? Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu. Ki Bekel, memang ada kejadian yang agak aneh, Ki Bekel. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu. Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Ki, tunggu dulu. Batu lingga yang mana? Di desa kita kan banyak batu lingga. Yang ada di tengah sawah Ki Condang. Sejak itu, si Bolem jadi gila. Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerbu desa. Mungkin ada kaitannya. Jangan-jangan lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung. Dan ketika penutup itu dibuka, maka terbebaslah mereka dari kutukan. Waktu saya masih anak-anak, sering mendengar orang-orang tua bercerita bahwa desa kita ini dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 membentuk bintang kalau tiap lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Sementara lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu. Jangan-jangan cerita tentang Aji Syaka itu memang benar adanya. Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini. Lalu, kita ini? Pendatang. Rakyat Aji Syaka entah dari mana asalnya. Ada apa Ton ini? Melihatnya kok sampai begitu? Jangan-jangan si Bongo ini masih keturunan mereka, Kakang. Lihat saja. Bentuk perutnya, bibirnya. Mirip sekali mereka, Kakang. Bisa jadi. Mungkin nenek moyangnya dulu kala pernah menculik seorang gadis pengikut Aji Syaka. Lalu dikawin. Nah, lalu lahirlah makhluk campuran yang menurunkan keturunan sampai kepada si Bongo ini. Sampean kalau bisa ngawur. Tapi apa? Tapi jangan-jangan ada benernya, Tuan. Buktinya, waktu saya masuk ke gua, mereka seperti tidak mau menyerang saya. Waktu saya sembunyi, mereka itu tahu, tapi tidak mau menyerang. Seperti melihat keponakannya sendiri, gitu. Jadi saya ini gimana, Tuan? Tenang, Oh. Yang penting kan hidup. Kok begitu? Lah iya, biar kamu jadi wong agung sekalipun, kalau mati kan berhenti jadi manusia, Ngoh. Pangkatmu turun jadi mayit. Kalau dikubur, dimakan cacing. Kalau dibakar, jadi abu. Lihat kota di sana. Itu adalah kota Raja Malwapati. Rajanya masih keturunan Aji Saka. Musuh utama dari Dewata Cengkar. Sekaligus dia adalah musuhku. Rajanya juga musuh Tuan? Iya. Dia dan patinya bernama Batik Madrim telah membunuh ketiga putri kesayanganku. Itulah watak busuk manusia. Mereka tidak segan-segan membunuh kalau kepentingannya merasa terganggu.
Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewata Cengkar. Mereka tahu tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas. Sementara di negeri asal Aji Saka sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan. Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal. Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma keluar dari istana. Bulu kuduku selalu merinding kalau mendengar rolongan ajak seperti itu. Aku juga begitu. Bilang sama Batik Madrim dan Angling Dharma, aku akan merencah tubuh mereka. Aku akan menuntut balas kematian ketiga putriku. Kita kembali ke tempat persembunyian. Besok kita lakukan lagi. Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini? Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini dicekam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madrim menjadi mumet. Sebelum mereka kita bunuh. Kita duduki negeri ini, Tuan. Boleh, sangat boleh. Karena negeri ini adalah milik bangsa kalian yang telah mereka rebut. Akan kutenung mereka ke dalam negeri maya. Seperti yang kalian alami selama berabad-abad. Tuan bisa melakukannya? Bisa, bisa. Dulu Prabu Angling Dharma pernah dikutuk putriku menjadi burung belibis. Dan ilmu putriku masih jauh dari apa yang aku miliki. Ayo. Yang wajahnya seperti serigala berteriak-teriak menuntut balas kematian tiga putrinya. Sementara yang lain seperti kaum Denawa yang bersenjata kapak dan gada kayu. Jangan bertindak sembarangan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Tunggu perintahku. Sebab kita belum tahu siapa sebenarnya mereka. Bawa orang ini ke balai pengobatan. Aku akan meriksa ke sana.
Ya. Gusti Patih, mereka sudah pergi ke arah hutan. Betul-betul menakutkan, Gusti. Suami hamba dibunuh, juga anak hamba, Gusti. Jangan-jangan mereka itu siluman yang mau menghancurkan negeri kita, Gusti. Tenang, tenang. Kalian semua harap tenang dan jangan panik, ya. Nyawa kami terancam, Gusti. Sebab kalau kalian semua panik, maka akan sangat sulit untuk menanggulangi gangguan mereka. Ya. Saya akan memberikan kalian mantra untuk melindungi kalian dan seluruh kota raja. Ya. Sekarang kalian boleh pulang ke tempat kalian masing-masing. Ya. Iya. Sekarang kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Iya. Ayo. Silakan. Salah satu dari mereka yang berwajah serigala sesumbar untuk menuntut balas kematian 3 putrinya, Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Apakah mereka juga dari kekuatan siluman serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada. Selama ini saya hanya mendengar cerita itu dari orang-orang tua saja. Iya, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon izin mempersiapkan pasukan untuk siaga penuh menjaga kota raja, Gusti Prabu. Iya, bagus. Kita harus lebih hati-hati, Katiwanda. Yang paling penting lagi, kita harus segera tahu siapa sebenarnya mereka. Dugaan pertama seperti kata Kandapati. Kemungkinan masih ada kaitan dengan 3 wanita siluman serigala yang pernah kami binasakan karena menculik permaisuriku. Tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Dan yang jelas, mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Iya, kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi, pasti mereka akan kebingungan untuk kemudian melarikan diri. Tapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh bertindak dahulu sebelum ada perintah dari saya atau langsung dari Gusti Prabu. Kalian mengerti? Kakang Madrim, untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati lagi. Bongo, kamu mau ditinggal? Ayo cepat. Tinggalkan saja. Sebentar toh, sudah 4 hari tidak nyentuh air. Ya. Bongo, kalau ada orang mandi di sungai, lalu inginnya berendam terus, itu pertanda sungai ini ada apa-apanya.
nakuti saya. Bongo ditakut-takuti. Apa? Itu ndak takut. Ya. Aduh, mandi yuk. Buaya. Benar kok, itu buaya kok. Ayo kok, cepat naik. Buaya. Sini cepat, itu buaya. Cepat. Aduh, buaya. Aduh, ada buaya. Ih, Bongo, itu. Hah? Akan membuat kekacauan lagi. Akan tetapi, aku pikir-pikir, sasaran kita lebih baik langsung ke dalam kawasan Kedaton. Satu orang, satu korban. Sesudah itu, cepat kembali ke tempat ini lewat sungai. Supaya jejak kita hilang. Kami memang bisa menghilang. Kalian punya Aji Halimun. Semua bangsa kami bisa menghilang. Kalau berniat menghilang, kami bisa menghilang lewat bayangan apapun. Dari cahaya matahari ataupun rembulan. Tuhan tidak percaya pada omonganku? Tuhan sudah percaya kemampuan kami? Ya, sangat percaya. Kalau kami mau menghilang, maka kami bisa hilang. Tapi satu yang harus Tuhan camkan, bangsa kami tidak pernah bohong. Beda dengan manusia dan mungkin bangsa siluman seperti Tuhan. Bangsa kami memang pemuja kebohongan. Siapa yang mampu berbohong, lebih bohong dari yang lain, maka dia akan diangkat sebagai raja kami. Tuhan juga akan membohongi kami? Bisa ya, bisa tidak. Jawaban itu pun masuk dalam kebohongan Tuhan. Sama saja dengan kebiasaan kalian yang tidak bisa berbohong. Maka aku pun tidak bisa kalau tidak berbohong. Masuk cepat. Lolongan itu berasal dari sana, Gusti. Iya. Tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu.